Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dwi Safitri NIM 21 10706, Prodi Hukum Pidana Islam dalam mata kuliah Profesi Hukum. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi-materi. Materi pertama yaitu bagaimana pendapat Anda tentang atau pendapat saya tentang mengenai cara seseorang penegak hukum dalam mengatasi masalah hukum. Jadi menurut saya, seorang penegak hukum itu perlu mengedepankan pendekatan yang transparan dan berkeadilan. Harus mampu menerapkan hukum dengan konsisten dan tanpa memihak. Selain itu juga penting bagi penegak hukum untuk berkolaborasi dengan masyarakat dan para lembaga-lembaga guna untuk menciptakan kesadaran hukum yang lebih baik. Selanjutnya, yang kedua, pengaruh etika terhadap perilaku masyarakat dan mematuhi hukum. Yaitu ada beberapa pengaruh etika terhadap perilaku masyarakat dalam mematuhi hukum. Yang pertama itu, etika berperan sangat penting dalam membentuk perilaku masyarakat dalam mematuhi hukum. Ketika seseorang atau individu memiliki pemahaman etika yang kuat, mereka cenderung untuk menghormati norma dan aturan hukum. Dan karena merasa terikat oleh prinsip dan moral, misalnya dalam kasus korupsi, individu yang memiliki integrasi tinggi akan menolak ataupun terlibat meskipun ada tekanan, karena mereka memahami dampak negatifnya terhadap masyarakat. Sebaliknya, kurangnya etika dapat menyebabkan pelanggaran hukum seperti penipuan, pencurian. Itu karena seseorang atau individu tersebut tidak merasa bersalah atas tindakan tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, mendeskripsikan prinsip-prinsip keadilan dalam sistem hukum di Indonesia. Yang pertama itu keadilan substantif. Yang dimaksud dengan keadilan tersebut untuk menekankan pada hasil yang adil dalam penegak hukum. Dan yang kedua itu keadilan prosedural, yang mana menekankan pentingnya proses hukum yang transparan dan adil. Dan yang selanjutnya itu yang ketiga, keadilan distribusi. Prinsip ini berfokus pada distribusi sumber daya dan kesempatan secara adil dalam masyarakat. Dan yang keempat itu keadilan restoratif. Prinsip ini untuk memperbaiki kerugian yang dialami korban dan mengembalikan hubungan sosial yang rusak akibat pelanggaran hukum. Jadi penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya berfungsi sebagai alat penegak, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, upaya pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya profesionalitas profesi hukum. Yang pertama itu upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas dari profesionalitas profesi hukum. Yang pertama yaitu pendidikan dan pelatihan untuk calon-calon aparat hukum seperti advokat, hakim, dan penegak hukum lainnya, guna meningkatkan kompetensi dan pemahaman hukum yang lebih lanjut. Dan yang kedua, sertifikasi profesi. Ini menerapkan sistem sertifikasi bagi profesi hukum seperti advokat,
seperti advokat, notaris, untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar sumber profesional yang ditetapkan. Dan yang selanjutnya, yang ketiga itu reformasi hukum. Itu untuk melakukan reformasi dalam sistem peradilan untuk peningkatan transparansi, akuntabilitas dan aksesibilitas. Itu untuk bagi masyarakatnya. Selanjutnya, pengembangan teknologi untuk mempermudah dan mempercepat akses terhadap layanan hukum. Dan yang terakhir, kerjasama internasional. Ini sangat penting karena ini berkolaborasi dengan lembaga internasional untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik dalam penegak hukum dan pengembangan profesi hukum. Yang terakhir atau yang kelima, tujuan dari organisasi polisi dalam mengamankan dan melindungi masyarakat. Tujuannya itu yang pertama untuk menjaga, sudah jelas, untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Polisi bertugas mencegah dan menangani kejahatan serta menjaga ketertiban umum agar masyarakat merasa aman dan terlindungi. Dan yang kedua itu melindungi hak asasi manusia. Polisi harus memastikan bahwa hak-hak individu atau seseorang dilindungi termasuk dalam proses penegak hukum. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan publik. Polisi berperan sebagai pelayan masyarakat, memberikan bantuan dan informasi pada yang ada. Memberikan bantuan dan informasi yang diperlukan oleh publik. Yang keempat, membangun kemitraan dengan masyarakat. Itu polisi berupaya menjalin hubungan dengan baik dengan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam menjaga keamanan. Dan yang terakhir, pendidikan dan penyuluhan hukum. Melakukan sosialisasi mengenal hukum dan peraturan untuk meningkatkan kesadaran hukum di dalam masyarakat. Melalui tujuan-tujuan ini, polisi berusaha menciptakan lingkungan yang aman dan damai, harmonis bagi seluruh lapisan masyarakat. Jadi, sekian penjelasan materi dari saya. Semoga para teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini dapat memahami dan dapat mengamalkan ilmu yang sedikit ini. Maaf jika ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.